wabarakatuh. Saya Salsabila Azhara akan mewawancarai Bapak Abid Asyidiki mengenai arti kepemimpinan. Menurut pendapat Bapak, apa sih arti kepemimpinan itu? Kepemimpinan itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk mengajak teman-teman, mengajak sahabat, mengajak orang lain untuk sama-sama mewujudkan apa yang kita ingin capai, apa tujuan kita. Ya, jadi bagaimana kita bisa membawa mereka supaya mereka sama-sama dengan kita, sama-sama dengan misalnya saya, untuk mewujudkan satu tujuan yang pasti. Nah, mulai dari bagaimana kita cara mengajak mereka, bagaimana kita merangkul mereka. Jadi kalau menurut saya pemimpin itu yang baik, yang idealis itu memang betul-betul sama-sama bekerja, bukan hanya duduk di tempat di ruang kerja kemudian memerintah seenaknya tanpa ada diberikan contoh yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu adalah memberikan contoh sehingga bawahannya, staf-stafnya itu bisa melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Mungkin itu menurut saya makna dari kepemimpinan. Boleh saya tahu Bapak memimpin instansi mana dan apa saja yang Bapak lakukan pada saat memimpin instansi itu? Untuk saat ini saya memimpin instansi di Pondok Pesantren DDI As-Salman Al-Quang yang berada di Sidrap. Kebetulan saya sebagai Kepala Biro Kepengasuhan dan Kepesantrenan. Kalau melihat di bidang saya ini, sebenarnya sudah 80% mencakup apa yang ada di pondok kami. Jadi mulai dari bangunnya sampai bangun lagi, kita sudah mengatur kegiatan, aktivitas anak-anak. Mulai dari formal seperti di madrasah, kemudian non formal seperti pengajian, kitab kuning, kemudian proses menghafal, kemudian adanya proses latihan pidato, kemudian juga ada ekstrakurikulernya seperti olahraga, kemudian ada bela diri juga, ada pramuka juga. Kemudian apa aja yang sudah saya lakukan sampai saat ini, alhamdulillah, walaupun baru 1 tahun 2 bulan saya dikasih amanah ini, diamanahi oleh pimpinan kami, pimpinan pesantren. Sudah banyak perubahan yang berada di pondok kami, ya, mulai dari kegiatan yang biasanya santri-santri itu lebih banyak santai, tapi untuk saat ini alhamdulillah kegiatan aktivitas anak-anak sudah mulai padat. Nah, bagaimana cara saya memimpin teman-teman yang kebetulan di bawah kami, di bawah saya itu adalah para pembina-pembina asrama, yaitu tentu yang pertama tadi seperti yang saya katakan di awal, adanya contoh kepada mereka. Ya, misalnya ketika kita bangun pagi, bangun subuh, saya harus bangun paling pertama supaya para pembina tersebut menurut, ya, melakukan apa yang saya lakukan, sehingga ketika mereka melakukan apa yang sudah seharusnya tugas-tugas mereka, ya tentu adanya kesadaran diri lah, ya, tidak usah dipaksa. Alhamdulillah selama 1,5 tahun ini, 1 tahun 2 bulan secara tepatnya, ketika saya mengajak teman-teman para pembina untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu program kita di pondok, alhamdulillah respon mereka sangat positif. Karena kenapa? Adanya di diri saya ini adanya contoh kepribadian yang baik, sehingga mereka adanya kesadaran diri. Kemudian yang kedua,
selain adanya contoh, tentu ada ketika kita mengajak teman-teman kita, diusahakan jangan seperti kita menyuruh mereka seperti mereka bawahan kita. Akan tetapi marilah kita mengajak mereka seakan-akan mereka adalah partner kita. Ya, ayo mari kita sama-sama bangunkan anak-anak subuh. Ayo kita sama-sama ke masjid. Ayo kita sama-sama ini dan itu dan sebagainya. Jadi sehingga di perasaan mereka tidak ada rasa terpaksa, tetapi adanya rasa seakan-akan mereka dihargai, dihormati sebagai pembina yang betul-betul langsung turun tangan sama santri kita. Nah, mungkin itu yang saya lakukan, yang dua ini yang paling inti. Adanya rasa yang pertama tadi contoh, kita harus memberikan contoh yang baik. Sebelum kita memerintahkan, lebih baik kita melaksanakannya dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah ketika kita mengajak, usahakan uslub, ya ajakan kita itu baik dan layak disampaikan kepada mereka. Ya mungkin itu yang selama ini yang saya lakukan di pondok pesantren kami. Menurut Bapak, apakah yang Bapak pimpin sekarang sudah berkontribusi untuk negara sehingga yang Bapak pimpin tergambarkan implementasi nilai Pancasilanya? Baik, ketika ditanya pertanyaan apakah yang pondok pesantren kami itu sudah memberikan kontribusi terhadap negara, tentu pasti ada, dan saya yakin ini modal yang paling dasar dan modal yang paling bagus untuk negara, yaitu bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini ya bermental pejuang, bermental kesatria, bermental baja. Ya, jadi sehingga ketika mereka sudah lulus dan sudah selesai di pesantren kami, tentu mereka akan melakukan aktivitas kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pesantren kami tidak hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana menjadi ustadz ustadzah, ya, tetapi kami melatih mereka bagaimana mereka bisa hidup. Ya, jadi kami melatih mereka mulai dari kehidupan agama, kemudian kehidupan wirausaha, apalagi seperti yang kami hadapi, pesantren kami terletak di sekitar wilayah peternakan ayam, sehingga keadaan inilah yang bisa mendukung mereka bagaimana mereka nanti beternak. Yang harus digarisbawahi bahwasanya pesantren kami itu memberikan kunci kepada santri-santri kami, ya, sehingga bagaimana santri-santri itu menggunakan kuncinya. Apakah mau menjadi ustadz, apa mau menjadi pengusaha, atau mau menjadi petani dan lain sebagainya. Jadi kehidupan di pondok, apalagi yang sering kita dapati, alumni pesantren itu hanya bisa menjadi ustadz, ustadzah, tidak. Ya, tetapi semua lini ya itu bisa dilakukan oleh seorang santri. Baik, terima kasih waktunya kepada Bapak Abid Ashidiki telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga.